Enggak, dia termasuk bisnis manufaktur skala kecil. Kalau manufaktur skala besar yang mana? Seperti PT Unilever yang kalian pakai sampunya tiap hari, sabun cuci mukanya, odolnya, sikat giginya, pencuci piring segala macam. Nah, itu dia perusahaan yang memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Itu namanya perusahaan manufaktur. Ya, ada manufaktur skala kecil, ada manufaktur skala besar. Unilever itu manufaktur skala besar. Dan kalian mengenal apa? PT Setanto kalau ada Sumatera Utara itu manufaktur skala besar. Ya, dia sudah produksi itu berbatch-batch banyak. Ya, sekali produksi banyak. Itu namanya manufaktur skala besar. Jadi ada 3 tipe bisnis atau tipe usaha. Ada bisnis jasa. Bisnis jasa tadi menjual jasa. Jasa cuci, laundry itu kan dia menjual jasa cuci, jasa setrika. Ya. Bisnis perdagangan berarti membeli ke perusahaan yang membeli barang dan kemudian menjual kembali. Yang punya selisih harga jual atau harga beli. Bisnis manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi, baik manufaktur skala kecil maupun manufaktur skala besar. Ya, itu tipe-tipe bisnisnya. Kemudian profesi akuntan. Oke, kita next langsung ke slide nomor di strategi bisnis ini. Bisa di pengantar bisnis sudah ada ya. Oke, sebentar sebelum ke profesi akuntan saya mau ke rantai nilai dulu, value chain. Ada input atau masukan, ada proses bisnis, ada barang yang dihasilkan kemudian dijual ke pelanggan atau nilai pelanggan. Kemudian etika bisnis itu sudah kita pelajari di mata kuliah pengantar bisnis ya. Nah, profesi akuntansi. Profesi itu adalah apa? Pekerjaan spesialis. Ya, profesi dokter, pekerjaan spesialisasi dokter. Profesi akuntan, berarti pekerjaan spesialisasi akuntan. Kayak akuntan MPG. Dia menerima harus akuntan untuk hitung uang. Jadi anak-anak hanya anak-anak yang ijazahnya SAK, sarjana akuntan. Ya, jadi profesi akuntansi itu ada profesi swasta atau private job. Ya, profesi privat atau akuntansi privat adalah akuntan yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi laba terkait. Ya, jadi dia pekerjaannya bebas, tidak terikat dengan negara. Itu namanya akuntan privat atau akuntansi privat. Kemudian juga ada akuntansi publik. Nah, itu adalah jasa atau pekerjaan profesi akuntansi yang terlibat dengan negara atau fasilitas atau kemaslahatan hidup masyarakat. Makanya namanya akuntansi publik. Ya. Kemudian ada bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan berhubungan dengan laporan keuangan, uang masuk, uang keluar, berapa uang sisa, itu bagian akuntansi keuangan. Ada juga namanya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu bidangnya apa? Internal ya. Ya, biasanya misalnya kedisiplinan karyawan, kinerja karyawan, itu diukur dengan akuntansi manajemen. Ya. Itu profesi akuntansi. Ada profesi pajak lagi, orang perpajakan. Itu berarti masuknya dia ke akuntansi keuangan, karena dia hitung-hitung laporan keuangan. Pajak itu kan harus kita hitung laporan keuangannya, ya. Kayak doskill, doskill. Saya di TikTok itu doskill, dosen killer, ya. Dia tuh orangnya agak killer kali ya. Nah, itu dosen akuntansi bidang perpajakan. Berarti beliau profesinya adalah akuntansi keuangan. Spesialisasinya perpajakan. Ada juga bidang akuntansi syariah juga ada. Tapi lebih ke keuangan syariah. Jadi maksudnya tetap keuangan.
Intinya yang hitung-hitung uang masuk, uang keluar itu adalah bagian keuangan. Di kewirausahaan ada spesialisasi nggak? Atau ada konsentrasi nggak kalian? Belum tahu ya? Saya juga nggak tahu karena nggak pelajari kewirausahaan. Ya. Kemudian next slide. Nah, ini prinsip akuntansi kita skip saja. Saya mau lihat ke persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi. Kalau dibilang persamaan kayak familiar sama matematika ya kan? Ya. A sama dengan B tambah C, atau A sama dengan BE tambah CE, begitulah. Saya udah lama kali tinggal matematika, nggak ingat lagi. Tapi waktu tes CPNS itu keluar soal persamaan. Penting ngerjainnya, tapi alhamdulillah bisa. Nah, jadi akuntansi itu ternyata juga salah satu turunan dari ilmu aritmatika. Bukan matematika, tapi aritmatika. Ya. Ada juga persamaannya ternyata. Persamaannya apa? Harta sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Bahasa Inggrisnya di sini biasanya disebut aset sama dengan equity. Ya, kewajiban, ekuitas itu equity, harta disebut dengan aset, kewajiban itu disebut dengan apa namanya? Kok saya lupa tiba-tiba ya. Bentar, jadi maaf, kok ngeblank saya nih, kok ke sama liabilitas. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya harta sama dengan kewajiban tambah ekuitas itu modal. Nah, ini kan harta sama dengan. Kalau dibalik, kewajiban sama dengan apa? Kira-kira yang matematikanya jago di SMA. Ini kan persamaannya harta sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Kalau dibalik, kewajiban sama dengan harta dikurang ekuitas. Atau ekuitas sama dengan harta dikurang kewajiban. Kan gitu kan? Harta itu apa? Nah, harta adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya, boleh sumber daya alam, boleh sumber daya manusia, dianggap sebagai harta atau aset. Jadi bagi perusahaan, karyawan-karyawannya itu aset. Kenapa harus dianggap aset? Karena kalau aset, perusahaan menganggap karyawan sebagai aset, dia pasti dibaik-baikin kan? Aset itu kan kita baik-baikin supaya dia bisa menghasilkan keuntungan. Nah, dibaik-baikin karyawannya, kalau disiplin, bagus kerja dikasih bonus, itu namanya dibaik-baikin. Ya, makanya harta adalah sumber daya. Di sini dibilang sumber daya, artinya boleh sumber daya manusia, boleh juga sumber daya alam, boleh juga sumber daya yang lain. Nah, kewajiban apa? Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan hutang perusahaan. Berarti kewajiban itu adalah sesuatu yang kita masih punya tanggungan. Ya, perusahaan punya tanggungan, punya hutang. Hutang itu kewajiban yang harus diselesaikan atau dibayar. Perusahaan ada karyawannya dianggap aset. Perusahaan punya hutang. Hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Kemudian ekuitas itu adalah apa? Ekuitas adalah hak dari pemilik atau disebut dengan modal. Ya, perusahaan ada modal itu namanya ekuitas. Modalnya bisa berupa cash, juga bisa berupa fisik. Misalkan dia mau buka usaha, modalnya 1 unit dulu. Mau buka usaha, modalnya 200 juta. Itu namanya modal atau ekuitas. Orang tua punya anak. Anak saya 4. Yang pertama kelas 2 SMP, yang kedua kelas 4 SD, yang ketiga kelas 1 SD, yang keempat baru 8 bulan. Ada 4 anak saya. Nah, bagi orang tua, kalian juga anak-anaknya orang tua menganggap kalian
sebagai aset kah? Sebagai kewajiban? Apakah sebagai modal? Kewajiban. Sebagai Kewajiban. kewajiban. Yang lain tadi ada sebagai aset. Apa lagi? Orang tua punya anak, perusahaan punya karyawan, karyawan sebagai aset. Orang tua punya anak, anak sebagai apa bagi orang tua? Hah? Aset. Ada yang sebagai kewajiban, ada yang jauh sebagai modal nggak? Yang jawab sebagai aset kenapa? Kenapa orang tua, anak bagi orang tua adalah aset? Kenapa? Karena anak itu nanti akan Apa bilang aja, terserah pakai bahasa maunya boleh. Tapi saya ngerti bahasamu kan? Nah, coba apa? Ya, kamu menganggap anak sebagai aset itu kenapa? karena nanti suatu saat anak tersebut bakal membalas jasa orang tuanya. Membalas jasa orang tua dalam bentuk apa dulu nih? Dalam sisi apa? Membalas jasa di dunia, juga di akhirat, apa di mana? Ya, perspektif itu luas sekali dia. Dari dunia juga ada. Dan dunia juga ada, terus akhirat ada juga. Ada juga. Oke. Yang menjelaskan anak sebagai kewajiban kenapa? Apa wasit? Kewajiban dari siapa? Siapa tadi yang menjawab anak sebagai kewajiban? Boleh? Nah, kenapa sebagai kewajiban? Itu tanya di ChatGPT ada jawabannya. Paling analisa dari ChatGPT-nya aja. Karena ini bukan materi jadi dia susah. Ini adalah logika memikir kita sebagai manusia. Sebagai apakah anak dianggap oleh orang tua? Sebagai asetkah? Sebagai kewajibankah? Atau sebagai modal? Kewajiban kenapa? Karena wajib memenuhi barang kalau aset kan belum tentu nanti akan disarankan balas kebaikan orang tua. Belum tentu sangat besar balas kebaikan orang tua. Jadi kalau kewajiban berarti orang tua yang punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ya. Ya. Aset dan kewajiban. Kenapa bisa pilih dua-dua? Otomatis dan wajib memberi anak itu makan dan orang tuanya, pokoknya memenuhi kebutuhannya itu udah memenuhi. Nah, mungkin saat besar nanti anak itu sendirinya membalas bakti dia pada orang tuanya berupa harta, berupa atau itu sudah aset. Itu aset. Tadi yang kewajiban. Berarti orang tua hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja. Yang lain ada? Modal nggak sih? Dan kewajiban tadi mengajarkan hal baik. Ada yang lain? Kamu kasih mana? Ya, silakan berarti. Kalau dari pendapat saya, kenapa bisa aset? Karena Kamu pilih apa dulu nih? Anak sebagai apa? aset dulu. Oh, sebagai aset. Terus kenapa aset? Dulu kita istilahkan rumah itu sebagai perusahaan Oke. dan orang tua itu sebagai bos Oke. dan anak-anak itu sebagai karyawan yang dimana juga dipertanggungjawabkan. Kayak seperti ibu bilang tadi, kalau misalnya memang dia nanti bagus, baik dia di rumah, nggak macam-macam, pasti juga diperlakukan baik. Tapi kalau misalnya memang dia diperlakukan perbuatan yang buruk, bisa jadi orang tuanya itu menjaga jarak juga sama dia gitu. Kamu sama ini dijaga jarak sama orang tua apa beda? Ya. Jadi perusahaan menganggap karyawan adalah aset supaya karyawannya dia bekerja. Karyawan mempunyai rasa memiliki perusahaan karena itu adalah kalau perusahaannya bagus, perusahaannya banyak untung, dia juga kecipratan untungnya. Ya, kalau perusahaan menganggap karyawan sebagai aset. Tapi kalau perusahaan menganggap karyawan sebagai
kewajiban, ya, karyawan tidak merasa memiliki perusahaan, kerja semaunya. Kenapa? Karena perusahaan hanya menganggap ia beban untuk bayar gajinya aja. Jadi juga karyawan juga akan melakukan hal yang sama, ya, tidak bisa kurang lebih sama perusahaan. Nah, itu juga orang tua. Orang tua mempunyai anak. Anak itu bagi orang tua adalah aset. Kenapa aset? Karena di dalam aset itu sudah ada kewajiban dan ada modal. Kan tadi aset sama dengan perusahaan juga sama. Ya, karyawan adalah aset. Karena persamaannya, rumusnya ingat, aset sama dengan kewajiban tambah modal. Bagi orang tua, anak adalah aset. Kenapa? Di dalam aset itu juga sudah ada kewajibannya dan juga ada modal. Paham? Dengan adanya aset, ya, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membiayai kehidupan. Dan juga bisa dijadikan untuk sebagai modal di masa tua atau ketika meninggal ada yang doain. Nah, itu nggak melulu tentang finansial, ya, nggak melulu tentang diberikan uang oleh anak, ya kan, biaya hidupnya oleh anak-anak jadi tulang punggung, nggak melulu tentang itu, tapi bisa kita artikan juga sebagai secara doa gitu ya, bisa didoain, bisa dipeduliin, diperhatiin, itu juga modal bagi orang tua di masa tuanya. Makanya anak adalah sebagai aset, karena aset apa? Rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban tambah modal. Paham? Paham ya? Jadi sampai rumah nanti jangan lagi anggap kalian beban bagi orang tua, ya. Kalian itu ya bebannya ada juga, tapi juga sebagai modal juga ada, ya. Orang tua ketika punya anak ini, kepalanya itu udah berpikir, nah nanti akan dipersiapkan untuk sekolah.